Kemah ini generasi emas, generasi maju untuk menjalin kerukunan, persatuan dan kesatuan. Gak ada masalah dengan perbedaan. Yang masalah itu apa? Bagaimana menyikapi Salah satu perbedaan. syarat menjadikan bangsa Indonesia itu sukses dan baik, warganya harus yang bisa membuat perbedaan itu menjadi sumber kekuatan hanya Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang baik. Amin. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Makanya kenapa kemudian kita mengenal istilah kearifan lokal, menjaga budaya dan tradisi-tradisi pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Insya Allah ini masuk Indonesia untuk menjadi negara maju. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'ala nabi Muhammad. Shallu 'ala nabi Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa biwajhil karim wa alihi wa sahbihi wa nafasin biadatin kulli ma'lumillah. Sallu ala nabi Muhammad. Beli sandal di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Kendal, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Saya itu orang yang fanatik dengan nasionalisme. Kamu boleh melakukan apa saja, kamu boleh membuli saya apa saja, tapi kamu tidak boleh membuli Indonesia. Kamu boleh tidak menghormati saya, kamu boleh mencaci maki saya, boleh membuli siapa saja, tapi jangan sampai membuli Indonesia. Benar atau salah, Indonesia tanah airku, betul? Merdeka. Saya apresiasi untuk orang Kendal. Di saat kemarin demo, salah satu daerah yang paling kondusif adalah Kabupaten Kendal. Tepuk tangan untuk Kendal. Saya terima kasih kepada Ibu Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim yang menjaga kondusivitas Kabupaten Kendal. Apa boleh? Wong Kendal ganteng-ganteng. Saya ngomong ganteng kok merongos gini. Kawan-kawan, begini, acara konser kebangsaan itu saya inisiasi dari 2 tahun yang lalu. Tujuannya cuma satu, menumbuhkan semangat mencintai bangsanya. Kita hari ini mohon maaf, kita lahir, hidup, tumbuh dan berkembang, bekerja, bahkan sampai mati di satu tanah yang namanya Indonesia. Sehingga tidak ada alasan bagi kita kemudian untuk tidak mencintai bangsa ini. Bahwa hari ini, kenapa itu yang di belakang? Yang tengah nggak bisa duduk. Coba, kamu yang di tengah duduk dulu, Mas.
Yang di belakang biar nggak ribut. Saya sebenarnya tidak ada jadwal dan agenda di Kendal, tapi karena saya cinta sama orang Kendal, malam hari ini acara saya bawa ke sini. Saya tidak minta bayar siapapun, saya kesana kemari, tapi bersyukur di Kendal malam hari ini kita disupport oleh 2 putri. Tepuk tangan untuk 2 putri. Makanya wis iki konser gratisan, awake dhewe rasa kakek cangkeman, sing tertib, pokoknya yo nyanyi, yo ngaji, yo mencintaimu, betul? Pokoknya tertib baik. Kowe ning kono arep bengok es teh, yo ora apa-apa, santai wae, Aman. Pak Dune cangkemmu ngelak ra kuat tuku wae. Kepuyo. Jadi nanti di tengah-tengah acara silakan yang mau bertanya atau punya kebutuhan mendesak langsung saya kasih uang. Yang terpilih yang mau tanya atau mereka yang betul-betul butuh solusi, saya kasih uang. Syaratnya tertib. Setuju? Apa? Solusinya apa? Bengok ini cangkemmu. Bojone direbut wong, Gus. Masa garangan kok dihapus dicodot. Jadi kawan-kawan begini, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa dia berlaku soleh, apapun itu, pemerintahnya soleh, rakyatnya soleh. Kamu jadi rakyat, jadi petani soleh. Jadi pedagang seperti Mbak Rara, pedagang yang soleh dan solihah. Jadi pegawai negeri yang baik. Kalau kamu ditakdir jadi karyawan swasta, jadi karyawan swasta yang baik. Kamu jadi abdi negara yang baik. Kamu jadi anggota DPR yang saya bilang, saya sepakat bahwa siapapun termasuk pejabat, kalau salah tetap harus dihukum. Setuju? Hukum tidak hanya berlaku untuk rakyat, tapi juga untuk pejabat. Apa? Selingkuh bisa dihukum apa enggak? Kita kok hatimu jeru banget kok ini. Bojomu ning Hongkong, mulai diuntal wong, golek meneh. Hatimu loro, ora karuan. Begini malah curhat bro. Maka syaratnya apa? Soleh. Syaratnya harus baik. Kita tidak menutup mata bahwa semua orang itu berpotensi benar dan berpotensi salah. Kamu pernah benar, saya pernah salah. Saya pernah salah, kamu pernah benar. Tapi apa dikatakan? La tangduru ila dzunubin nas ka'annakum arbabun. Jangan pernah melihat dosa-dosa manusia seolah-olah kamu adalah Tuhan. Kita itu sering kalau melihat orang lain salah, kita mengatakan Allah itu maha pengazab. Tapi lucunya kalau kita yang salah, kita selalu ingat bahwa Allah itu maha pengampun. Kita nggak adil. Kamu menuntut kiai untuk selalu benar, nggak ada lagi kiai benar terus. Kalau kiai benar terus, dia malah mengkhawatirkan, jangan-jangan malah jadi nabi. Karena yang nggak pernah salah itu hanya nabi. Makanya nabi itu maksum. Maksum itu artinya apa? Dijaga dari perbuatan dosa. Maka nabi itu tidak pernah salah. Kalau nabi itu maksum, kamu mesum. Kita sebagai istri nuntut suami untuk selalu benar. Suami juga egois, nuntut istri untuk selalu benar. Nggak mungkin suamimu benar terus, apalagi kok istrimu nggak mungkin benar terus, tapi selalu merasa
benar. Wong lanang salah, wong lanang bener, sing wedok salah. Tetep wae sing salah wong wedok. bojomu diselingkuhi, kue lanang, bojomu selingkuh. Jangan-jangan awakmu sing salah. Sama halnya, kita selalu saja menuntut pemimpin kita untuk perfeksionis, untuk sempurna. Padahal kita tahu, gak ada manusia yang terlahir dengan sempurna. Contoh, sebagus apapun program yang diperencanakan oleh Presiden Prabowo, tetap banyak saja orang yang gak suka. Sebaik apapun kita di hadapan orang lain, jangan pernah menuntut semua orang lain untuk suka dengan kita, betul? Menungso karo Gusti lagi bedanya siji. Di hadapan manusia 1000 kebaikan terhapus hanya dengan 1 kesalahan. Tapi kalau di hadapan Allah 1000 kesalahan terhapus hanya dengan 1 kebaikan. Jadi tak pikir-pikir menungso kuwi luwih galak tinimbang Gusti Allah. Aku ngalor ngidul konser, ngalor ngidul ngumrohke wong hanya gara-gara es teh remuk ndas kule. Ayo. Gue pengen umroh, raimu ra pantes. Tapi apakah kemudian komentar orang lain itu menjatuhkan kita? Tidak. Coba kita lihat. Kalau Allah itu mengendaki, Allah sampaikan apa? Yang mampu memberikan kuasa itu hanya Allah. Yang mampu mencabut kuasa dari seseorang itu hanya Allah. Makanya doanya apa? Ini, kamu yang selama ini merasa kok rezekiku diambil sama dia, kok jodohku diambil sama orang lain, ketai jahatanku kok dicukup wong liya. Coba kamu baca doa ini. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima tiyata wala radda lima qadaita wala yanfa'u dal jad mingkal jad. Kamu mau dijatuhkan manusia seperti apapun, selama Allah menghendaki kamu tinggi, maka manusia tidak bisa menjatuhkan dirimu. Loh, kamu yakin saja? Saya itu nggak percaya rezeki kita diambil sama orang lain. Semuanya sudah punya jatah masing-masing. Umpama kudu entek gara-gara omongan wong le, kudune aku wis modar kat wingi-wingi. Ayo. Maka hari ini mohon maaf kalau ada mengatakan, Gus, kula dibuli kali tangga kula. Tak jawab, kue mong tanggamu, aku cangkeme wong sak Indonesia. Terus aku kudu nangis ngono. Ora penting le. Hamba amatir yang masih merasa terancam dengan komentar orang lain. Api uripe awakmu ki tergantung awakmu, ora tergantung cangkeme wong liya. Betul? Apa meneh urip ning desa? Sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Sing kakean cangkem biasanya jimbake. Lah jeneng arep viral sampean. Sing jilbabe coklat insyaallah luweh parah. Contoh soal rezeki. Contoh soal rezeki. Mungkin kalau dari kacamata kita nggak pernah tahu, kemudian kita itu hanya melihat 2 putri ketika besarnya, tapi nggak pernah melihat proses. Padahal kalau kalian mau belajar, jangan pernah melihat hasilnya, tapi lihatlah prosesnya. Apalagi cak nom le. Anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya.
Kowe arep gaya kaya ngopo karo duwe karya, ditinggal karo bojomu. Contene sapa? Iki. Yo wis. Sing ditinggal bojone Hongkong disamere iki mesake. Oh ya rasa nangis. Kowe tak sawer. Kowe tak sawer nggih ngeslot tak antem ndasmu. Kayak duit kayak. Saya kepok ya. Ngene. Kowe tak takoni iso jawab tak sawer. Sebutkan 5 pahlawan nasional. Kita. 1. Imam Bonjol. 2. Patimura. Jenderal Sudirman, Jenderal Sudirman. Soekarno. Sampita Asas. Bung Hatta. Wito cangkemmu Wito. Pahlawan kok Wito. Jenderal Nasution. Terus 5. Idolamu pahlawan sapa? Gus Miftah. Pahlawan wis mati yo. Gus Miftah panjang umur Gus. Amin. Namamu siapa? Gus. Rudi kata-kata. Aku gagal Gus, dia selingkuh. Boleh beras. Ya wis, 5 pahlawan. 1 pahlawan 100 berarti 500.000. Alhamdulillah Gus, terima kasih Gus. Boleh beras kan. Santai, cek oke, santai wae. Sabar. Pokoknya yo ngaji, yo nyanyi, yo bagi duit. Jadi begini Le. Enggak, saya mau ngasih kalian begini. Gus Miftah bagi-bagi duit sugih salah. Saya tahun 2010 masih utang vario merah. Tahun 2010, berarti 15 tahun dari sekarang. Aku ki pertak parabindo. Mas kawinku 700.000. Aja. Kowe mbiyen lan ndelok potonganku ketika aku belum mapan. Kere kuadrat. Cangkemmu bener kere, heeh. Sopo sing ngomong kere mo? Aku. Ya 200. STI ditawani le. Ayo mrene. STI ditawani main goblok-goblok. Sing ngomong kere tak kaya 200, soalnya rupanya kaya kotak infak. Gitu kuciu tak ajar. Langsung boy. Suara terbanyak adalah Katanya jadi ketua pangunci. Kamu tahu pangunci apa? Paguyuban ngunjuk ciu. Saya mau cerita begini, semua orang tuh punya jatah sukses masing-masing. Satu, semua orang juga punya jatah sial masing-masing. Semua orang punya jatah apes masing-masing. Jadi ingat, kalau hari ini kamu menertawakan apesnya orang lain, tunggu saja datangnya ke apesanmu. Tapi kalau ada orang sukses, kamu ikut senang, tunggu saja, insya Allah kamu akan ikut sukses. Amin. Kue ngerti Mbak Rara, Mas Bambang sugih, kok kue iri, selamanya kamu gak akan kaya. Tapi kalau kamu ikut senang, insya Allah kamu akan ikut kaya. Amin. Sederhana saja, urip. Saat itu nyuwun sewu, saya hanya mampu beli motor, uang muka 5 juta per bulan 500.000. Uang duwe utang ki wedine ra karo debt kolektor, wedine karo sapa? Karo tanggalan. Waduh, wis tanggal 20. Doyak. Tapi kemudian saya meyakini apa? Dikatakan oleh Ibnu Athaillah, ijtihadu kafima duminalaka wa taksiru kafima tulibamika dalilun alang timasil basir minka. Kesungguhanmu di dalam mengejar rezeki yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap sesuatu yang belum Allah jaminkan untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Maksudnya apa? Dunia itu sudah dijamin kita masih galau, akhirat gak ada jaminan kita gak pernah galau. Betul gak? Kowe golek ojek online, ojol, datang Gojek. Kamu gak pernah kenal dengan tukang ojeknya,
nggak pernah tahu apa motornya. Kamu naik motor, dibonceng sama orang yang nggak kenal, kamu tenang. Sesuai aplikasi ya Mbak? Ya. Naik motor jalan, kamu nggak pernah kenal dengan mas ojeknya, kamu nggak pernah tahu kondisi motornya, kamu tenang. Sama halnya kita naik pesawat, nggak pernah kenal dengan pilotnya, nggak pernah kenal dengan pramugarinya, nggak pernah kenal dengan penumpang yang lainnya. Apapun kata pramugari kamu manut. Tolong sabuk dikencangkan, kencangkan. Tolong duduk kembali, duduk. Kondisi cuaca buruk, tolong jangan ngising dulu, manut. Padahal kita nggak pernah kenal dengan pilot. Lucunya apa? Kita hidup di dunia yang kenal siapa pemilik dunia. Siapa? Allah. Tapi kita nggak pernah tenang. Kita lebih percaya dengan abang ojek ketika naik motor dibandingkan percaya dengan Allah. Kita lebih percaya dengan pilot dibandingkan percaya dengan Allah. Wong lanang sing model ngono kuwi nduk aja mok dadekke imam ta. Makanya saya selalu bilang, lelaki yang menangis karena cinta, mungkin benar dia mencintai. Tapi lelaki yang menangis karena dosa, dia pantas untuk menjadi imam. Artinya apa? Kita sekarang tinggal di Indonesia. Negara-negara di dunia kondisinya banyak yang lebih terpuruk dibandingkan Indonesia. Yang perlu kita lakukan satu, kita kasih kesempatan Pak Prabowo untuk membangun bangsa ini. Kita bersabar, kita berikhtiar. Saya selalu mengatakan begini, Gus, saya dulu nyoblos Pak Prabowo, kenapa? Karena Gus Miftah pernah kampanye di Kendal. Kewajiban saya satu, mengingatkan janji-janji kampanye Pak Prabowo. Hari ini mulai dilakukan. Yang perlu kita lakukan apa? Di saat pemimpin berikhtiar, rakyat harus mendoakan dan bersabar. Siapapun pemimpinnya, awak ora nyambut gawe yo ra iso mangan. Betul. Mau gonta pemimpin berapa kali? Kalau kita gojaknya nganggur, lah wong yang ngono. Subuh ra subuhan, tangi jam 10. Tangi-tangi gawe status, semoga dimaafkan. Wong ya teko. Ya melu bengok. Tangane ya tatoan. Ya kowe. Wis nyo 200. Yo, kaosmu tulisannya apa kuwi? Bendut. Bendut ya apa? Oh, kamu yang bendut. Tak pikir ngandut lah, ngandut ini menteng tak kandani. Namamu siapa? Mau ngonekke saiki ndongake cangkem. Santai aja. Jadi mau saya begini, saya punya jatah sukses. Jenengan orang Kendal punya jatah sukses. Kapan? Insya Allah sebentar lagi. Amin. Kita mau bangsa ini sukses, Pak Prabowo sukses, pemimpin-pemimpin yang lain sukses. Kewajiban kita apa? Mendoakan dan bersabar. Kalau kita berani milih, ya berani bersabar dong. Hari ini nyuwun sewu, sing di demo DPR, ono ibu-ibu pakai jilbab pink, turunkan Pak Prabowo. Utek mungkin ngomong apa to yu. Sing jilbabe pink lho. Yo tukune yo engko ora cerewet wae. Duwe duit yang gaya. Langsung gayane enteng tak traktir. Gini aja. Yaudah. Saya pengen sebenarnya kok Mbak Rara itu bisa sukses. Saya pengen tahu dulu Mbak Rara itu awal bisnisnya seperti apa. Jadi orang Jawa itu ilmunya mau telu, niteni, neroke, nambahi. Kalau hari ini kita menonton kesuksesan Mbak Rara, mudah-mudahan kita besok lebih sukses dibandingkan Mbak Rara. Amin. Saya mau panggil Mbak Rara. Saya pengen tanya, dulu awalnya gimana? Kok sekarang punya CV besar? Ada nggak orangnya? Oh masih di sana. Udah, sambil nunggu Mbak Rara. Yang mau tanya atau berkeluh kesah, yang bener-bener rasional, saya bantu. Mana Lung? Mana?
Sambil nunggu Mbak Rara. Sebelah sini, sebelah sini. Di rupanya sing paling mesake sing ndi. Kan mau lanang ganti wedok dulu, wedok dhisik, wedok dhisik. Wedok dhisik. Apa? Kenapa? Ini kenapa? Mau jilbaban? Mana? Mana lo? Kamu yang nunjuk lo? Yuk coba dulu, baik dulu. Di zoom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama kamu siapa? Siapa? Mak Lampir. Mbak Dewi dari mana? Dari Kendal. Dari Kendal. Pekerjaan kamu apa? Sekolah, kuliah, kerja apa? Kamu mic-nya dijek cangkem. Ini loh, Dok. Ini nggak jadi mod. Ini. Mbak siapa Mbak Dewi? Iya. Kamu kerja di mana? Di Wow. Perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Gak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Apa yang mau kamu tanyakan apa? Atau kamu mau berkeluh kesah apa? Oh, doanya aja semoga saya Istiqomah dalam berjilbab. Kondasi kurang jilbaban malah. baru mau mulai. Rencana baru mau berjilbab. Iya. Ya mudah-mudahan kamu berjilbab. Udah punya uang untuk beli jilbab toh? Udah. Tambahin Kamu tak nggak kasih bukunya Abah aja itu. Aku minta bukuku, mana bukuku? Kamu tak kasih bukuku, merawat kebinekaan. Iya sini tadi, yang mau tanya tadi ini. Siapa? Ini Mbak Iki. Nah, ayo Mbak. Sabar. Malah cengengesan gila. Namanya siapa, Dok? Nama aku Monica. Monica. Iya, Monica sama siapa? sama Kamu umurnya berapa? 20 tahun. Kerja, kuliah? Kerja Kerja di mana? Poligroup. Apa? Poligroup Poligroup itu apa? itu pohon Natal. Oh, pohon Natal. Iya. Bikin pohon Natal gitu. Kamu agamanya apa? Islam. Gak apa-apa. Kerja boleh dimanapun. Ya. Oke, terus pertanyaan kamu apa? Aku mau bertanya, Gus. Ya. Gimana sih cara bisa menghafalkan Al-Quran? Kamu kerja di pohon Natal. Cita-cita menghafalkan Al-Quran. Subhanallah. Ini kamu sadar? Ini sadar atau kamu? Sadar. Oh, sadar. Kamu sekarang sudah hafal berapa ayat atau berapa surat? Atau surat apa yang sudah kamu hafal? Al-Fatihah? Iya. Luar biasa. Kul a'udzu birabbinas. Oh. Kul a'udzu birabbinas. Kamu tahu Quran itu berapa juz, berapa surat? 30 juz. Berapa surat? Suratnya 144. Kamu bener cita-cita pengen menghafal Al-Quran? Iya. Kok wajahmu nggak Insya meyakinkan? Allah. Kamu hafal ayat kursi nggak? Hafal ayat kursi nggak? Enggak. Coba dibaca. Yaudah gini aja, kamu tak kasih 500.000 untuk beli Al-Quran ya? Kamu beli Al-Quran yang bagus. Tadi bukunya mana? Kamu tak kasih buku aja. Oh, kamu beli hijab? Yonyo, beli hijab. 500 gitu tuh hijab. Kamu jilbaban ya, istiqomah ya. Sebelah sini, sebelah sini. Yang bener-bener butuh, masyarakat yang butuh mana? Sing tuwa, sing tuwa. Oh gitu. Ya ibu iki baik. Assalamualaikum.
Namine sinten? Kula namine Siti Homelah. Sinten Siti? Homelah. Homelah. Nggih. Bu Siti Homelah daleme pundi? Kula jaga Aswadlu 2. Oh, tanggane Mbah De. Iya, Abah De. Abah De. Nggih. Pekerjaane Mbah Homelah napa? Kula nganu sadyan lemek. Nganune sinten? Kula sadyan lemek. Sadyan lemek iki lemek pengajian ngoten niku. Nggih. Lah, apa plastik itu? Nggih. Setiap pengajian dodol. Nggih. Niku modalnya pinten? Modalnya ya kadang kang 100. Kang 100. Terus sekali dodolan. Sekali dodolan badine pinten? Kula mboten itu. Ya kadang telas, kadang mboten. Lah telas badine pinten? Pinten ya? Lho kok mboten ngetos. Teng dalem kalih sinten? Kalih kakung tasih. Bojone kula Nggih. empun sedo sekawan taun. Oh, sakniki rondo. Nggih. Kuwi mau sing ditinggal bojone Hongkong ki mau. Ana rondo iki lho. Empun sepuh. Oh, pun sepuh. Yuswane pinten Mbah Homelah? Putune. Yuswa umur. Nggih. Kula 60 kalih. Oh, 60 kalih. Anake pinten? 8. Anake Ragile umur pinten? Ragile umur 22. 22. Saniki hasil dari jualan lemek kagem napa? Kagem kagem nyautan Bang Plecet. Utang Bang Plecet barang kagem napa? Lah nganu damel kula nak pendak kemis malam Jumat sadyan buah tabuh ten sahean nika ten kubuhan. Terus Lah niku damel modal. damel modal lah utang Bang Plecet pinten? Kula utange nggih enten 2 juta seminggu 150. Saniki utangnya 2 juta. Nggih. Pun 2 juta yang bayar saya. Nggih. Lunas. Tapi bar niki ampun utang meneh. Nggih. Janji Lah, nggih. Nggih. Lah lahene kula tasih 7 jeneng Loh. proyek setunggal. Kenapa? Tasih 7 sing tasih kerja proyek setunggal. Oh, liyane dereng. Tunggale empun misah sedanten putune 13. Luar biasa. Homelah metengan luar biasa. Tapi Pun bontote tasih kuliah ten Kuwahes Sampangan iki makih ajeng kuliah ajeng wisuda Oktober tanggal 20. Jadi anake 8 sarjana kabeh. Mboten kerja proyek niki bontote sing biayani Kang Mas. Pokoknya mungkin yang 2 juta kula bayar, ning ampun utang melih. Nggih Pak, matur nuwun Pak. Pak sinten? Pak Gusmita, Pak Yai Gusmita. Ya Homelah. Niki tak kai 2 juta, Nggih. iki bayar bank. Nggih. Niki 200 gitu tuku bakso, nggih. Nggih. Empun mboten nganu bakso dhewe tinggi uman nama. Damel berobat mawon. Oh, lah sakit napa? Darah tinggi. Oh, darah tinggi. Nggih, kalih asam lambung. Asam lambung. Nggih. Napa meneh penyakite? Lho empun. Empun. Kalih mripat niki bau. Mripate blabur. Oh, kemen to iki laron. Nggih. Lah kan kena usiane mpun Oh, siangipun. Sing 200 gitu obat nggih. Niki bayar utang 2 juta. Sing niki dikit obat-obat. Nuwun Pak Yai. Nggih. Muga ini sehat Pak Yai. Pak Yai Amin. panjang umur. Pak Yai Amin. sukses selalu. Amin. Pak Yai ya Allah. Amin. Ampun nangis. Oke. Ada gajah minumnya susu. Bu Homelah, I love you. Pun, ampun nangis nggih, pun dongake kula mawon nggih. Nggih. Apa? Ya ini mau titip pesan Pak Prabowo ini apa. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa namanya? Perkenalkan nama saya Mbak Nana Gus. Mbak Nana kerjanya apa?
Gini Gus, Pekerjaannya apa? dados larene Bapak petani Gus. Petani tembakau ten mriki Kendal. Jenengan petani tembakau. Nggih. Terus Gini Gus, apa sekarang problemnya Kan petani tembakau nopo? keluhannya gini Gus. Kemarin kan tahun kemarin itu kan tembakau di Kota Kendal itu kan harganya menaik lonjak sih Gus. Kemarin. Itu harga 70 harga 60 sampai 70. Tapi sekarang kan mungkin karena sedang diuji Tuhan kan harganya turun Gus. Mungkin nanti bisa sampaikan ke Pak Prabowo atau ke bidang pertanian gimana caranya agar supaya pertanian terutama di kota Kendal ini naik gitu Gus. Bukan hanya Kamu tembakau. petani apa tengkulak? Kebetulan anaknya petani Gus. Oh, Bapak anaknya saya petani. kan nanam tembakau, nanam jagung gitu sih Gus. Bapakmu nanam berapa hektar? Nggak ada satu siring Gus. Sak siring iki piro? Mungkin Kalau petani tembakau di Kendal masalahnya apa yang paling sering dihadapi? nggih hujan iki Gus niki. Hujan urusannya Gusti Allah yuk. Malah kok nyuwun udan iki lah. Ajeng nyuwun donganan jenengan Gus. Dongan apa ben ra udan ngono? Mboten mugi-mugi bakone payu larang, payu berkah niki kan dereng rampung Gus. Oh, Tasnya, nggih. sekarang yang membeli siapa? Pengepul gitu Gus, tapi kan ditiam ten gudang-gudang ngoten niku Gus, ditiam malih ngoten. Sak kampungmu, sak tangga-tanggamu sing nandur mbako wong akeh. Kata Gus, Wong yang piro? satu kabupaten juga nanam Gus. Sak kabupaten. Mungkin ada, enggak mungkin ada beberapa desa atau kabupaten atau wilayah gitu yang nanam Gus. Yaudah, kamu kesini sama siapa? Sama temen. Yaudah. Rombongan nih Gus. Ya gitu ku bakso sejutanya. Nggih, matur suwun. Gus minta doane nggih Gus, mugi-mugi bakone payu berkah, larang barokah nggih Gus. Semoga Gus Miftah bisa nyampaikan ke Pak Prabowo juga. Terutama di bidang pertanian semoga semakin tambah maju jaya ya Gus. Amin. Amin. Kamu doakan Pak Prabowo sehat. Yaudah, untuk Saya teman-teman doakan kamu. pada Pak Prabowo semoga sehat selalu, panjang umur, dan semoga yang ulang tahun Mbak Rara panjang umur, Amin. sehat selalu, tambah sukses usahanya, lancar barokah. Amin. Terima Sebelah kasih. sini, sebelah sini. Sebelah sini. Ada mahasiswa enggak? Mahasiswa sing paling butuh. Bakulnya nanti dulu, bakulnya nanti dulu. Kamu mahasiswa? Dari mana? Bangun tapan? Dangdutan? Oh, baru mau daftar. Saya mau daftar kuliah kayak. Saya coklat. Itu masih coklat itu. Yang lain sebelum ditunjuk duduk saja lim, mesake sing mburi. Duduk dulu. Keluar di situ. Suwung dalu Gus Miftah. Coba dulu nama kamu siapa? Indra Dito Arya Putra saking Cilacap Gus. Oh, kamu dari Cilacap. Nggih Gus. Kamu umur berapa? Kula umurnya 23 Gus. Kok remu tua banget. Loh, nek komise tok Gus. Oh, komise tok. Nggih niki. Ini 23 baru mau kuliah. Nggih. Kenapa dulu selesai SMA nggak langsung kuliah? Dereng gak ada biaya Gus. Kamu sekarang pekerjaannya apa? Teng proyek, Proyek apa? teng besi. Besi. Sebulan kamu digaji berapa? Sebulan niku 2 juta. Nek lembur nggih 2 juta lebih Gus. Kalau lembur. Iya. Kenapa dengan 2 juta belum bisa kuliah? Soalnya sekalian ngerewangi wong tua sing. Oh, jadi gajinya untuk orang tua. Nggih, sekali adine kula nggih tasih sekolah. Kamu mau Gus. kuliah di mana? Insya Allah teng Jogja Gus. Jogja di mana Jogjanya? Teng UGM Gus. Teng UGM Gus. Tenane. Padongane Gus. Luar Yo, biasa. sik jajal dhisik Gus. Jajan di sini. Kula saking padongane Gus. Kalau di Kula UGM padongane. nggak diterima, kamu di UGM mau ngambil fakultas apa? Fakultas musik. UGM kok musik itu apa sih? Jadi UGM ini Universitas Gus Musik gitu. Universitas Gus Miftah Gus. Kalau pengen kuliah seni itu diisi. Emang UGM mau fakultas musik? Kayaknya rawono deh. Gini ngono makanya kula nyabang-nyabang Gus. Nyabang-nyabang. Oh, kue rasa setia mesti we. Kula setia Gus. Kayak gini aja, cita-citamu pengen jadi apa? Kula cita-citane pengen dadi Cangkeme maling.
Cita-citanya pengen jadi apa? Maling. Apa cita-citamu? Cita-cita kula pengen jadi gitaris Gus kaya Mas Pardine Deni Caknan. Pengen jadi gitaris? Nggih, Gus. Yo jenengmu diganti gitar non dhisik. Yo kalau pengen jadi gitaris gak usah kuliah, kursus saja. Nggih, Gus. Lah, Paling kene niku adine kula kan tes di sekolah, Gus. oh ngerampungi adikmu dhisik. Nggih, sekalian bantu, Gus. Adikmu sekolah di mana? Teng Cilacap, Cilacap. Sekolah Nggih. negeri apa swasta? negeri. Oh negeri gratis. Lo pinter, Gus. Alhamdulillah, Gus, mboten kaya kula. Jadi tak maling. Yaudah, sekarang kebutuhan kamu apa? Yang paling mendesak? Paling niku Gus bantu adik edisi. Adikmu butuh apa sekarang? Butuh buat bayar bangunan. Sekolah negeri kok bangunan gitu? Nggih kali SPP, Gus. Kali SPP, Gus. Loh, sekolah negeri emang ada SPP? Oh ada. SPP-nya berapa? Mboten ngertos, Gus. Lah, Kula sekali SMA apa SMP adikmu? SMA. SMA itu SPP-nya berapa per bulan? Orang mungkin. Sekolah negeri kok SPP sejuta ini ora mungkin. Lah negeri malah ora bayar. Kalau sekolah negeri itu biasanya nggak bayar, sing bayar biasanya mau seragam. Kali kebutuhan buku apa saya Gus, sepatu, tas kados niku, Gus. Saiki mencela-mencele saiki. Mumet aku. Tak kayak 500 nya mumet aku. Ya matur nuwun, Gus. Semoga sehat selalu. Sebelah sini, dua putri. Bumil. Mbak Rara sini, Mbak Rara siap-siap. Ini bumil dulu. Sini. Wong mateng. Kue lemu ya orang mateng. Mbak siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak siapa namanya? Nama saya Mbak Mumun. Mumun. Ya. Mumun kerjanya di Mbak Rara, Mbak Se- Putri. Kamu kerja di Mbak Rara sebagai apa? Kasir. Kasir. Iya. Keluh kesahmu sebagai kasir Mbak Rara apa? Oh. Ngomong wae, orang mungkin ora nesu. Nesu tak tapuki kok. Ya. Apa? Ya gimana ya? Kadang ada yang nggak mau ngantri gitu aja. Oh. Iya. Kue seneng ra melu kerja ning CW Dua Putri? Alhamdulillah senang Gus. Tak takon. Iya. Jawab jujur. Mbak Rara galak apa? Galak. Enggak. Enggak. Galaknya tuh kalau ada yang salah. Kalau nggak pernah marah. Loh. Saya pun nggak pernah dimarahin kok Gus. Oh. Iya. Terus senengnya kerja nih Mbak Rara apa senengnya? Loman. Oh, Loman. Iya. Loman. Kamu digaji berapa sama Mbak Rara? 2 lebih. 2 lebih ki piro? Kamu hamil berapa bulan? Ini 5 bulan Gus. Minta doanya Gus biar. Udah, enggak, kamu digaji berapa sebulan sama Mbak Rara? 2,5. Udah, tak kasih 2,5 untuk bayi kamu. Coba. Makasih Gus. 2,5. Makasih Gus. Bentar, sebelum tak lanjutkan, aku mau belajar sukses dulu dari Mbak Rara. Sebentar. Sini Mbak Rara sini. Sing dodolon dhisik. Iki ngajine rong rampung ya. Tepuk tangan untuk Mbak Rara, sponsor kita malam hari ini. Ra, kamu dulu mulai bangun Dua Putri tahun berapa? Berapa tahun yang lalu? 2009, Mbak. 2009. Sebelum 2009 kamu kerjanya apa? Nggak apa-apa. Nggak usah nangis. Apa dulu sebelum 2009? Aja ngeblak rono loh. Apa dulu kerjanya sebelum 2009? Nggak apa, cerita aja. Wong, ini kan true story. Supaya orang-orang Kendal kemudian terinspirasi dengan Rara dan mereka semuanya bisa sukses seperti Mbak Rara. Setuju? Setuju. Dulu apa? Sebelum 2009 Mbak Rara kerjanya apa? Kerjanya di sawah, Mbak. Di sawah. Macul? Maton? Dawud? Maton. 2009 apa yang menjadi semangat Mbak Rara atau inspirasi Mbak Rara kemudian ke usaha Dua Putri? Apa mbiyen? Tahun 2002
Rara mau bayar SPP sekolah SD, nggak punya uang. Kamu umur berapa waktu itu? Masih kelas 4 SD apa? Udah nggak punya duit untuk bayar SPP. Nenek mau bayar SPP, nggak punya. Nggak punya. Sebelum 2009, selain matun kerja kamu apa? Pernah berdapat gaji atau bayar berapa? Nggak pernah, Bang. Nggak pernah. 2009 kamu bikin Dua Putri, modalnya piro? Modalnya, pergi kerja dulu, Bang. Cek kerja kemana? Di sawah. Oh, sehari dapat penghasilan? 5.000. 5.000 tahun berapa itu? 2002. 2002 5.000 rungono ya, 5.000 sedino. Terus akhirnya kamu bikin usaha ini. Modalnya piro waktu itu? Habis kerja sawah, Rara belajar jual keripik, Abah. Kadang punya uang 100.000 buat beli singkong 50.000, beli minyaknya 30.000. Oh, terus dijual. Dijual. Itu kemudian dapat modal dikit untuk bikin Dua Putri. Belum, Bang. Oh, belum. Terus 2009 Rara punya uang 10 juta. 2009. Ya, belajar keliling menawari di toko. Apa yang dijual? Mie sedap, Abah. Oh, mie sedap. Mie sedap. Kamu jualan ke toko-toko itu. Iya. Terus dari situ sampai 2011 belajar terus. Sampai 2020 ada CV Dua Putri dibesarkan. Pertama kali punya toko di mana? Punya gudang? Nggak punya toko. Gudang? Nggak punya. Terus punyanya? Keliling aja. Oh, keliling aja. 2020 punya apa? 2020 punya jodoh di Kendal. Oh, kowe kenal Bambang 2020? Iya. Sing jatuh cinta kowe apa Bambang? Aku, Bah. Iya, rupamu Bang sok-sokan di Bambang ya lo. Itu suaminya Mbak Rara, Mas Bambang juga ulang tahun. Tepuk tangan untuk Mas Bambang. Akhirnya menikah dengan Mas Bambang tahun berapa? Tahun 2020 saya tuh merasakan kan 2022 sampai 2019 kan 2019 sampai 2009 udah merasakan hinaan. Pernah nggak satu hinaan itu untuk motivasi kawan-kawan? Hinaan apa yang paling mengena di hatinya Mbak Rara? Pernah, Abah. Apa? Dilok ke apa? Satu hari nenek nggak bisa makan. Terus? Jadi dikasih tetangga nasi kering terus direbus. Rara makan, Abah. Ngasih apa? Nasi yang nasi kering. Ya. Nasi keringnya apa karak ya? Apa? Nasi tapi nasi gosong lah kering beda, Bro. Aking, nasi karak aking. Ya. Terus direbus. Ya, terus dimakan. Ada 5 makanan Rara selalu beli, Abah. Tapi saat ini saya nggak makan. Waktu itu? Waktu dulu 5 makanan itu saya lihat orang makan, Rara nggak bisa makan. Sampai hari ini? Trauma? Sampai sekarang beli tapi saya nggak makan. Karena trauma? Iya. Dengan makanan itu? Iya. Apa itu 5 makanan itu? Daging. Kamu nggak makan daging? Terus? Coklat. Karena dulu pernah merasa nggak kuat beli? Iya, kalau ada orang korban, Raranya lihat tapi nggak dikasih. Gue loh, panitia korban ini kebiangan kadang-kadang kok. Malah sing oleh panitiane ya nih ya. Nggonmu yang ngono kuwi. Terus sing oleh keluargane. Nah, terus jadi saat ini tiap hari raya pasti saya korban. Terakhir kemarin Mbak Rara itu beli sapi ke pondok. Kamu terakhir kemarin korban berapa? 57. 50 sapi? 57 ekor sapi. Tepuk tangan untuk Dua Putri. Gini. Sebagai tanda bersyukur Mbak Rara malam hari ini mau saya kasih umroh 1 untuk kalian. Tapi sing soal jawab pertanyaan dari Mbak Rara nanti. Nanti. Terus dari semua kisah yang pengen kamu sampaikan ke masyarakat Kendal hari ini apa? Supaya mampu menginspirasi mereka. Kalau pengen sukses, bekerja keras, jangan gengsi. Jangan gengsi. Jangan merendahkan orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Jangan sombong. Jangan sombong. Karena di dunia itu rezeki mati. Gak ada yang tahu. Kesuksesan itu Allah yang garis. Wih, mana gue? Tapi selama 2020 saya bangga ada Mas Bambang. Oh, Mas Bambang.
Bambang, matangnya gede deh ya Allah. Bang. Dengan Mas Bambang itu. Artinya suksesmu itu setelah kamu menikah dengan Mas Bambang. Iya. Nah, jadi kunci sukses adalah menikah. Wih malah tinggal ke bojo niki piye to iki. Terus? Tapi bukan bangga sama Mas Bambang, Abah. Apanya? Saya tidak bangga sama Mas Bambang sama Abah. Terus? Saya bangganya sama anak-anak 2 putri karena kalau kerja dia sampai subuh, pagi berangkat lagi. Yang paling lama ikut 2 putri ngadeg. Yang paling lama. Yang paling lama Siapa? Yang baju kuning. Baju kuning mana? Rene. Baju kuning, Kak Imik ya. Ini, rambutnya kriwel-kriwel lagi. Ini garangan ngendi iki? Halo bro. What is your name? Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Jenengmu sapa? Rudi, Mbah. Rudi, kowe melu Mbak ada tahun berapa? Udah 4 tahun, Mbah. Kamu bagian apa? Sopir. Sopir. Sopir apa? Truk, Mbah. Truk. Kamu bahagia ikut 2 putri? Bahagia, Mbah. Pengalaman yang paling menyenangkan apa? Bisa jalan, Mbah. Kirim, Mbah. Kirim. Oh, kowe mampir-mampir ke rupamu. Iya, Mbah. Ora. Terus pengalaman paling gak menyenangkan apa? Jujur saja gak apa-apa. Seneng semua, Mbah. Seneng semua. Ya. Pernah dimarahin Mbak Rara gak? Pernah kalau lagi salah, Mbah. Pernah, Bang. Ini cangkemnya atas ora? Ya pedes kalau kita ngelakuin salah, Mbah. Kamu 4 tahun? Iya, Mbah. Yaudah kamu tak kasih 5 juta. Aja, Terima kasih, Mbah. Tak kasih 5 juta. Ini anak berdedikasi. Nah, seperti namanya, Rene malah minggat. Nah, kamu tak kasih 5 juta. Kamu jadi contoh yang baik untuk teman-temanmu yang lain. Ini ngajak royal, Ya, Mbak. pacar gue. Ditabung ya. Mbak. Sana. Terima kasih, Mbah. Ya. Sing cewek yang paling lama ikut Mbak Rara siapa? Siapa? Mbak Nika, Bang. Nika yang mana? Ada di sana. Oh, ning kono. Ya wis ning kono ora usah ning kono kok ngopo. Itu, Mbak. Yang mana? Baju hitam. Baju hitam, jilbab hitam. Itu Bu siapa sini? Itu Mak Roh yang kerja di rumah. Mak siapa namanya? Mak Roh. Mak Roh. Roh ini Roh. Roh itu mic-nya Roh. Namanya siapa? Mak Roh siapa? Siti Rohwanti. Oh, panggilannya Roh halus. Ikut Mbak Rara bagian apa kamu? Tenggrio, rumah tangga. Oh, rumah tangga isa-isa, ngepel. Udah berapa lama ikut Mbak Rara? Yo kalian mejeti bareng, Bang. Mejeti bareng. Mejeti Mbak Rara mau mejeti Mas Bambang? Bu Rara. Oh, Bu Rara. Apa suka dukamu kerja sama Mbak Rara? Orangnya baik, Pinter. tapi kalau marah takut, Bah. Lah kenapa? Medeni koyo setan kayak. Gua lah ono. Oh, saya punya pengalaman begini ya teman-teman. Orang itu kalau cangkeme kasar, wong galak itu malah hatine apik. Tapi lah cangkeme biasanya halus sopan malah biasanya ngapusi. Aja, penipu kayak raine halus apa kasar? Halus. Wong utang orang bayar, lah utang biasanya halus apa kasar? Halus. Tapi awakmu malah seneng karo sing halus. Halus. Dilus-lus akhirnya utang orang bayar ya ra. Nah, kula arep utang raine luwih manis tinimbang madu. Ditagih medeni daripada Israel. Nah, apa yang pengen kamu sampaikan ke Mbak Rara malam hari ini? Apa yang pengen kamu sampaikan? Apa? Semoga sukses selalu buat Bu Rara. Nah, kamu digaji berapa sama Mbak Rara? Nggih kata. Oh kata. Berarti saya udah gak perlu ngasih uang kamu ya? Nggih paringi rego. Kamu kalau kasih uang untuk beli apa? Kamu pernah dikasih bonus Mbak Rara apa? Uang. Uang, berapa paling banyak? Yo kalian nek mejeti nggih kata nek maringi. Disogok mijeti dhisik. Yaudah main podo karyawan dikasih 5 juta. Saya mau bagi umroh 1. Saya pengen tahu alasannya apa kamu layak untuk umroh. Saya tak lihat. Ada Mbah Mudin nggak? Ada Mbah Mudin nggak? Mbah Mudin, Mbah Aum. Apa? Saya gini lagi. Preman tobat. Ini
Preman tobat. Lah menurutku dosane wis gede banget, tobat layak tak umrohke. Atau LC tobat. Saya tak tes siji-siji. Lah mung biasa-biasanya tak sangoni, lah bener saya tak cari tak umrohke. Iki, kuwi sing kacamata iki, Mas iki, kasih mic iki. Sok jenengmu sapa? Aku Muhammad Zildan. Jenenge apik men Muhammad Zildan. Pekerjaanmu apa? Pekerjaanmu apa? Aku sadean seblak kering. Seblak. Preman kok dulu seblak ra mungkin ah. Temenan Gus kan griya dodolan. Ora, kowe dosamu sing paling gede apa? Pengakuan dosa. Ngeslot. Semoga karo wong tuwa. Kowe dodolan seblak wis butuh anak. Derek kula mulai 20 tahun, Gus. 20 tahun. Kowe seblak modalnya piro? Modalnya yo awalnya 1 juta, Gus. 1 juta? 1 juta. Oh, 1 juta. Ya wis kowe urung layak umroh 1 juta. Urung umroh 1 juta. Ini 1 juta. Sebelah sini. Cewek dulu. Ada nggak mantan LC? Malah 2 putri sing ngaco. Apa mantan maling atau apa? Mbaknya apa mbaknya? Ini. Ini kasih mic mbak ini. Mbak siapa namanya? Mbak Rizky. Mbak Rizky dari mana? Dari Batang. Dari Batang. Subah. Kamu pekerjaannya apa sekarang? Saya bukan mantan LC, tapi lagi proses mau berangkat ke Taiwan. Oh, tak pikir mantan LC. Enggak. Kamu sekarang kerja apa? Enggak kerja, kan di PT, Gus, lagi sekolah. Oh, lagi sekolah. Terus mau kerja di Taiwan? Iya. Udah nggak umroh 1 juta. Terima kasih, Gus. Saya nggawa sepanduk Gus Mita kayak sapa kayak rene kayak aku kan mau ngaduk ke bapaknya mesake kayak dari belakang. Sini bapak itu. Itu dikasih 1 juta pas belum? Mbaknya tadi. Kayak mikir dikasih bapaknya kan? Sebentar nih. Bentar. Kasih mic-nya bapak itu. Bon, Pak Sinten namine. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Sinten. Namine kula Pak Kawul. Apa? Pak Kawul. Kawul. Ya. Pak Kawul, Pak. Oh, Kawul. Pak Kawul rumahnya mana? Semarang. Hah? Semarang. Oh, Semarang. Kamu di sini ngaji apa jualan? Ya terus terang saya ngeban Pak Gus Miftah kemana-mana. Kalau jualan terus ngaji. Lah kamu jualan apa di sini Pak Kawul? Jualan tahu Sumedang, Gus. Udah habis? Ya masih sedikit. Kamu terus tadi... saya mau tanya, Gus. Apa? Pertanyaan saya. Enggak, kamu jualan dari Semarang. Tadi bawa tahu senilai berapa? 350. Kalau itu terjual semua, untung kamu berapa, Pak Kawul? Ya kurang lebih ya 400 sih. 400, ya. Jadi 350, 400, untung 50.000. Ini lah kini Semarang ongkosmu berapa? naik kendaraan. Oh, ya, bawa motor sendiri. 25.000 sama makan ya. Anaknya berapa? Anaknya 5, Gus. Anaknya 5? Ya. Yang baru umur berapa, yang ragil umur berapa? Yang ragil alhamdulillah sudah lulus kemarin. Terus? SMK, Gus. Ini SMK. belum kerja. Istri masih? OTW, Gus. Orang tua sendiri, orang tua dewe. OTW, orang tua dewe. Lah bojomu neng di? Almarhum. Oh, almarhum. Kowe karo Mbah Siti Romlah mau gelem ra? Udah, mau tanya apa? Saya tanya, Gus. Saya pernah mendengarkan tausiah Gus Miftah. Orang yang sabar itu katanya orang yang menang. Pertanyaan saya begini, Gus. Sabar ada waktunya enggak, dan bagaimana menghadapi kesabaran dalam hidup yang Sabar niku mboten enten watese, sing duwe wates mung kulon praga.
Pak siapa tuh namanya? Pak Kawul. Pak Kawul berangkat umroh. Pak Kawul berangkat umroh. Kersa mboten? Terus terang. Oh betul. Oke, siap. Sakit, Gus. Lah ngapa? Istilahnya ya belajar masih sedikit-sedikit. Oh, belum berani umroh. Ya, Kira-kira pilih umroh apa 5 juta? Alhamdulillah. Umroh apa 5 juta? 5 juta. 5 juta. Jadi 5 juta kok. Berarti umrohnya kan masih. Pon, jenengan ditabung 5 juta nggih Pak Kabul. Alhamdulillah. Gus kita dongake nggih. Sebelah sana. Mantan preman, mantan LC, mantan pemabuk. Wih, sing ditatoi, tato kuwi. Ya kamu. Ini kacamata ini. Pak, mengajar berbagi ngentot. Bismillah. Itu iya kok saya kuwi lho. Kowe kok kancane wis kok sih. Ya ngentot. Namanya siapa? Cak Malik. Cak Malik dari mana Cak Malik? Semarang. Oh kamu dari Semarang juga. Pekerjaan kamu apa? Kuli bangunan. Kuli bangunan. Kerjanya di mana kuli bangunannya? KIK. Oh di KIK. Udah menikah? KIK ya PSN kuwi tau aku yang ngerti opo iya kok. Pandai kok. Udah punya istri? Belum. Oh berapa? 30. 30 rong rabi kowe. Belum ketemu judulnya, Gus. Kowe sing pengakuan dosa. Sak dablek-dablekmu sing paling nakal tahu ngopo kowe? Tahu jimoi wesi, Gus. Napa cekak bayaran? Terus kowe sering ngerum karaoke ra kowe? Ya seneng, Gus. Tempatnya nggak gagu tonggoni. Oh, kamu punya pacar? Oh belum. Kamu pengen nikah nggak? Ingin, Gus. Sekarang yang kamu mau apa? Yang kamu mau dari Gus Miftah apa? Modal. Modal apa? Aku usaha. Pengen usaha apa? Iwak. Iwak apa? Iwak peyek? Enggak, Gus, iwak. Iwak laut. Emang modalnya berapa kalau usaha iwak laut? Belum tahu. Oh belum tahu. Kue tenan yo, usaha yo. Ya. Bener cita-cita, Gus. Kok cita-cita iki lho? Pengen duwe usaha. Pengen duwe usaha iwak laut. Kuwi bentuknya apa dodolan apa kuwi digoreng laut, nyemplung juga iwak. Dodolan tau, Gus. Oh, dan modalnya dodolan iwak laut piro menurutmu? Ya kamu mudeng. Orang mudeng iki. Ya nak kolakane akeh ya entek akeh to, Gus. Yos kamu tak kasih 5 juta. 5 juta langsung aja. Dodolan lo ya. Gus. Umroh kok saya enggak mau umroh. Sing nunjuk awakmu ki sapa kok sik to? Ya untuk kamu, untuk jualan ikan. Apa Ra? Apa? Bang, Ah, dari tadi tukang pijetku, Bang. Kenapa? Kasih rezeki, Bang. Tadi kan udah. Bukan, itu tukang pijet kalau lagi capek beneran. Yang mana? Yang setiap hari dari jam 9 sampai subuh tuh ada, Bang. Yang mana? Itu si Gentong, Bang. Gentong kenapa gentong? Dari tadi aku dikai. Yos kok dikai. Saya tanggolnya umroh di sing paling layak. Atau gini, kamu mengusulkan orang yang paling layak. Mengusulkan yang paling layak. Ini. Mengusulkan yang paling layak. Ojo ngusulke dhewe, ngusulke kancane. Ngusulke kancane. Kamu ngusulke sapa? Apa? Malah bojone. Di. Long diwangi long yang mana long? Yang mana? Meneng lak rezekimu mesti tekan.
Ibu ini sing pendek niki. Ngapunten. Nah niki. Nah ibu ini. Niki. Kene ibu iki kene ngapunten mbok iki. Sing dodolan sosis niku. Bu sinten namine? Ibu Rumiati. Daleme pundi? Dari Boyolali. Boyolali. Tindak mriki numpak napa wae? Bawa mobil. Rombongan, Pak. Oh, mobil rombongan nyater. Ya, Kali kanca-kanca lain. Ya, jualan. Punya suami di rumah? Punya. Anaknya berapa? 3. 3. Kalau jualan dari Boyolali ke Kendal gini pulang bawa hasil berapa? Ya, terkadang 300, 400. Resi? Ya. Tiap hari jualan? Iya, Pak. Ikuti sholawatan. Oh, ngikuti sholawatan. Pun jenengan mohon semangat umroh, nggih. Pun jenengan. Oh, kenawan, Pak. Loh, kok mboten? Orang mesti wong kene wong loro kayak umur lagi lem kabeh iki lho. Lah jaluke napa? Jualan, Pak. Minta modal buat jualan. Jualan ngoten niku modalnya pinten? Ya, kira-kira 5 juta, Pak, udah. Wah, tenane, mosok sosis 5 juta. Nah, itu buat yang Saya itu tipe orang yang memberi karena tergerak, bukan karena orang minta. Karena saya nggak mau mengajarkan mental miskin. Saya memberi karena saya tergerak, bukan karena orang minta. Karena kalau orang minta makin jatuhnya mentalnya nggak bagus. Gempon, dikasih 2 juta nih kok ibu ini kok. Ayo siapa yang mau mulai? Yang mana? Ini. Yaudah ini Mbak nangis ini, yang nangis. Ini Mbak ini. Itu ibu dikasih 2 juta. Itu Mbak ini. Ini yang nangis ini. Ngapunten. Mbak siapa namanya? Sele rongak wong le. Waalaikumsalam. Mbak sinten namine? Nama saya Bu Susi Ratnasari. Siapa? Susi Ratnasari. Susi. Iya. Mbak Susi dari mana? Saya dari Patepon. Agak dekat. Dari Patepon. Dari Patepon. Kok kamu dari tadi nangis kenapa? Kamu punya cerita apa? Kok nangis? Atau punya masalah apa? Yo ono wong nangis di simpati to le aja mau koyo-koyo. Kenapa? TNI, Pak. Dia Suamimu nggak pernah TNI? pakain selama saya 2 tahun. Suamimu TNI? Terus? Nggak pernah nafkahi kamu sebagai istrinya? Kamu sama anakmu? Ini anaknya? Udah nggak ketemu bapaknya? Waduh, abot bisa rumah tangga ini. Kamu sekarang pekerjaannya apa Mbak Susi? Di pabrik, Pak. Buruh di pabrik? Wes gini men atimu tenang, semangat umroh Mbak Susi baik ya. Kamu berangkat umroh. Tepuk tanganmu Mbak Susi. Semangat. Ada masalah pasti ada solusi. Wes selawatan. Salawat Nabi Muhammad. Oh, semuanya berdiri selawatan. Atiku rasane lorong nyawang kon